Oke, langsung saja kita masuk tugas berikutnya. Nah, yang saya tulis ini adalah C, itu maksudnya adalah cahaya. Cahaya itu bisa dari kiri, bisa dari kanan, bisa dari samping, cahaya. Nah, cahaya mulanya itu adalah untuk menentukan letak cahaya yang akan kita perkirakan. Karena ini nanti akan berhubungan dengan benda yang akan kita gambar. Ya, jadi tentukan dulu cahayanya berada di mana. Apakah sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, tapi sebelumnya kalian buat dulu lingkaran ya. Jadi lingkaran yang berada di tengah ini itu diameternya 5 cm. Ingat, diameter dari lingkaran ini adalah 5 cm dan menggunakan jangka. Ya. Harus menggunakan jangka supaya apa? Supaya tetap bulat, ya. Nah, setelah itu jika sudah, kita mulai mengarsir di bagian bawah. Karena saya tadi menentukan cahaya itu berada di atas sebelah kiri saya. Maka saya akan mulai mengarsir itu paling bawah sebelah kanan. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, saya akan mulai mengarsir, mulai ada ketebalan di sana. Tapi ingat, ketebalan pensil itu harus mengikuti lingkaran yang sudah kita buat. Jadi nggak boleh kamu buat teknik mengarsir itu vertikal, horizontal atau turun naik itu nggak boleh. Ya, jadi harus mengikuti arsiran bentuk lingkaran ataupun bentuk objeknya, sama seperti yang saya buat ini. Ya, jadi ulang-ulang terus, bisa dari bawah terus boleh, bisa dari atas terus boleh ya. Jadi goresannya itu mengikuti lingkaran. Nah, biasanya tekniknya adalah mulai dari bawah. Bawah dalam arti adalah yang tidak mendapat cahaya. Biasanya benda yang tidak mendapat cahaya seperti apa? Pasti gelap kan? Nah, itu ya. Jadi harus kita mulai dari titik yang paling gelap yang tidak mendapatkan cahaya sama sekali. Kurang lebih seperti ini, mulainya dari bawah. Nah, contohnya kalian nanti mulainya dari sebelah kanan atas, berarti mulai menggores itu, mulai mengarsir itu sebelah kiri bawah. Seperti itu ya. Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini yang sayap. Kalau kalian perhatikan, itu saya sudah mulai mengarsir tipis-tipis mulai ke atas ya. Jadi yang mulai naik ke atas itu saya tekanan pensilnya itu tidak terlalu kuat ya. Jadi pelan-pelan diarsir ya. Memang agak sulit ya. Tapi kalau kalian perhatikan ya, cara saya dari bawah tadinya tekanannya pensilnya itu kuat, terus makin ke atas itu makin ringan ya. Kalian bisa perhatikan ya, bisa di pause juga nggak apa-apa untuk melihat teknik yang saya buat ini. Selanjutnya ya, kalau kalian perhatikan gambar yang saya buat ini, itu arsirannya harus tebal di bawah. Kenapa saya bilang tebal di bawah? Karena itu nanti akan menentukan gradasinya. Nah, kalau kalian tahu gradasi itu adalah perpindahan warna ya, perpindahan warna secara halus ya, secara smooth, secara baik gitu ya. Jadi itu harus bagian bawah itu harus tebal banget supaya nanti di saat kalian nanti naik ke atas itu perpindahan warnanya itu lebih halus ya, seperti itu ya. Jadi sengaja saya buat paling bawah itu tebal. Saya menggunakan pensil 2B ya. 2B itu termasuk pensil yang tebal.
Jangan lupa di subscribe video ini supaya video ini terus maju dan berkembang ya. Oke, kita lanjut. Pensil yang saya pakai ini adalah pensil 2B. Sangat cukup untuk membuat ketebalan ya. Jadi pensil 2B kalian harus siapkan setiap menggambar, setiap membuat sketsa ya. Itu sangat penting untuk pensil 2B ini. Nah, selanjutnya kalian di sini harus butuh fokus karena di sini akan dinilai kerapian dan lingkaran garis itu jangan sampai kelewatan ya. Kadang kita lewat ya, kelewatan dalam arti kita menggoresnya itu terlalu lebar keluar sehingga garisnya keluar. Jadi di sini harus dilatih kefokusan, keseimbangan juga dilatih di sini. Oke ya, perhatikan terus. Kalau kalian perhatikan, ini lingkarannya sudah berubah menjadi satu bulatan seperti 3 dimensi ya. Kalau kalian perhatikan nih ya, dari goresan-goresan yang sudah saya buat tadi, ini sudah mulai nampak kelihatan seperti 3 dimensi ya. Tadinya dia hanya berbentuk lingkaran flat 2 dimensi, sekarang seperti 3 dimensi nih. Kalau kalian perhatikan nih ya. Jadi saya ulang-ulang terus melakukan bulatan ya, ikutin aja terus lingkarannya, kamu harus ikutin. Teknik arsiran itu seperti itu ya, harus mengikuti lingkarannya. Nah, ini saya sudah mulai selesai. Kalau kalian perhatikan dari awal tadi ya, tekniknya seperti apa, kok bisa seperti ini. Ini kalian bisa lihat, ini sudah mulai selesai. Tinggal saya merapikan bagian pinggirnya. Saya sudah mulai merapikan bagian pinggirnya, ketebalan mana yang belum seimbang, yang belum balance, itu saya arsir kembali, saya ratakan, saya seimbangkan, supaya lingkaran ini yang tadinya lingkarannya sangat flat, belum ada bentuk, sekarang dia sudah menjadi bulatan kecil, tapi dia berbentuk 3 dimensi. Kalian bisa lihat pinggirnya, sisi-sisinya itu sangat halus sekali saya buat ya. Intinya jangan sampai keluar mata pensil itu keluar di luar lingkarannya ya. Perhatikan aja ya. Jadi yang paling bawah itu sengaja saya buat gelap. Ini kalian bisa perhatikan ya, bulatannya itu semakin kita mempertajam pensil hitamnya itu semakin dia rapi ya. Perhatikan saja ya, dari sisi-sisinya kita tebalkan lagi dan dirapikan juga ya, supaya tetap bersih. Nah, ini lihat nih kan, sudah mulai membentuk sebuah bulatan ya, dimana bulatannya itu seperti melayang ya, kalau kalian perhatikan. Nah, bagian atasnya itu boleh kalian hapus tipis ya, supaya menandakan bahwa pantulan cahaya itu berada di atas sebelah kiri ya.
yaitu itu yang sudah saya buat, itu adalah sebagai pantulan cahaya, bahwa cahaya itu bersumber dari atas sebelah kiri saya, ya. Nah, semakin dia mendekati cahaya, itu semakin warna pensil arsiran gradasi itu semakin menghilang. Nah, itu teknik dalam mengarsir, ya. Nah, ini kalian harus tahu bahwa teknik mengarsir itu seperti ini, ya, kurang lebih. Karena sudah selesai, maka saya akan membuat bayangan, ya. Berikan bayangan di bawah dari bulatan supaya terlihat melayang dan terlihat real, nyata gambar kamu itu, ya. Jadi harus kalian buat bulatan kecil bayangan, ya, seolah-olah itu adalah bayangan, ya. Dan bayangan itu harus sangat gelap dan hitam, tapi hati-hati, ya. Awas sampai jangan bolong kertas HVS-nya, ya. Jangan sampai bolong. Tebalin aja, ya, setebal pensil 2B yang kalian pegang. Tebalin, ya. Untuk luas dari bayangan itu tergantung kalian, boleh kecil, boleh besar, ya proporsional aja. Jadi kalau lingkarannya sebesar itu, ya kurang lebih seperti ini contohnya, gitu, seperti itu, ya. Jadi kalian tebalkan sedemikian rupa supaya nanti dia seolah-olah melayang, jadi dia seperti real, nyata, ya. Oke, setelah menonton video ini silahkan diklik subscribe dan like dan komen juga supaya video ini selalu memberikan edukasi.